Hai, bertemu lagi dengan saya Budian dalam pelajaran matematika. Kita melanjutkan materi kita tentang mutlak. Sekarang akan kita pelajari tentang pertidaksamaan mutlak. Kemarin kita sudah belajar tentang persamaan mutlak. Kalau kita ingat lagi, persamaan mutlak bisa diselesaikan dengan dua cara, yaitu yang pertama dengan definisi mutlak, yang kedua dengan kuadrat. Sekarang kita akan membahas tentang pertidaksamaan mutlak. Untuk pertidaksamaan mutlak, saya akan menjelaskan dengan menggunakan definisi saja. Karena dengan menggunakan pertidaksamaan kuadrat, akan kita bahas bab yang akan datang. Jadi, kita akan menyelesaikan pertidaksamaan mutlak dengan definisi. Adapun tujuan dari pembelajaran kali ini adalah yang pertama, kalian dapat menyelesaikan pertidaksamaan mutlak. Himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan mutlak. Yang kedua, kalian dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan mutlak. Jadi nanti ada soal cerita dalam kehidupan kita sehari-hari, lalu kita dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan menggunakan persamaan dan pertidaksamaan mutlak. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti pelajaran ini. Ada dua bentuk pertidaksamaan mutlak yang akan kita bahas. Bentuk yang pertama itu adalah mutlak dari suatu fungsi lebih kecil dari suatu bilangan, atau mutlak dari suatu fungsi lebih kecil sama dengan suatu bilangan. Penyelesaian untuk dua masalah ini hampir sama atau sama. Masalahnya cuma di sini ada tanda sama, tidak ada tanda sama dengannya, di sini ada tanda sama dengannya. Tetapi cara atau langkah-langkah penyelesaiannya adalah sama. Oke, kita lihat. Jika suatu fungsi lebih kecil dari suatu bilangan, maka untuk penyelesaiannya adalah min A lebih kecil dari fungsi tersebut lebih kecil dari A. Atau jika suatu fungsi lebih kecil sama dengan dari suatu bilangan, maka min A lebih kecil sama dengan fungsi tersebut lebih kecil sama dengan A. Untuk lebih jelasnya akan kita lihat contohnya. Jika suatu fungsi 2x plus 3 mutlak lebih kecil 5, maka menurut definisi yang sudah kita pelajari tadi yang di atas akan menjadi A-nya itu adalah 5, berarti menjadi min 5 lebih kecil dari 2x plus 3 lebih kecil dari 5. Untuk ini sudah jelas. Kalau dia lebih kecil dari A, maka fungsinya itu antara min A sampai dengan A. Maka kalau lebih kecil dari 5, maka fungsi tersebut antara min 5 sampai dengan 5. Untuk menyelesaikan pertidaksamaan seperti ini, di tengah itu hanya X, kita harapkan hanya X yang ada di tengah. Jadi yang bukan X itu harus kita hilangkan. Kita lihat dulu, di sini ada penjumlahan. Karena perkalian itu lebih kuat daripada penjumlahan, maka yang kita hilangkan adalah penjumlahannya lebih dahulu. Di sini ada plus 3. Supaya plus 3 itu hilang atau menjadi 0, maka harus dikurangi dengan 3. Maka semua ruas kita kurangi dengan 3. Menjadi min 5 dikurangi 3. Lebih kecil dari 2x ditambah 3 dikurangi 3. Semua dikurangi 3. Akan lebih kecil dengan 5 dikurangi 3. Sampai di sini cukup jelas. Hingga kita hitung. Min 5 dikurangi 3, ketemunya adalah min 8 lebih kecil dari 2x
plus 3 dikurangi 3, 0, memang kita hilangkan, akan lebih kecil dari 2. Oke, di tengah masih ada 2 di sini. Akan kita hilangkan 2-nya. Caranya bagaimana? Kalau penjumlahan dihilangkan maka harus dikurangi. Sedangkan kalau perkalian supaya hilang menjadi 1 harus dibagi. Maka semua ruas kita bagi 2. Menjadi min 8 bagi 2 lebih kecil dari 2x dibagi 2 lebih kecil dari 2 dibagi 2. Oke, hingga menjadi min 4 x 1. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah min 8 lebih kecil x lebih kecil 1. Simple, sederhana. Jelas ya? Oke, silahkan Anda catat dulu. Akan saya lanjutkan pada contoh yang berikutnya. Oke, sekarang kita bahas untuk soal yang kedua. 2 min x lebih kecil sama dengan 3. Maka sesuai dengan definisi yang tadi menjadi min 3 lebih kecil dari 2 min x lebih kecil dari 3. Oke, supaya 2-nya hilang maka harus kita kurangi dengan 2. Berarti menjadi min 3 dikurangi 2 lebih kecil dari 2 min x dikurangi 2 lebih kecil dari 3 dikurangi 2. 2 dikurangi 2 habis 0. Berarti menjadi min 5 lebih kecil dari min x lebih kecil dari 1. Ingat, hati-hati. Di sini koefisiennya tidak boleh min 1. Tidak boleh selain 1. Berarti kalau ada koefisien yang lain harus kita bagi. Di sini koefisiennya adalah min 1 ya. Koefisiennya adalah min 1. Maka semua ruas kita bagi dengan min 1. Hingga menjadi min 5 dibagi min 1 lebih kecil daripada x lebih kecil dari 1 dibagi min 1. Pembagian min 1 tandanya harus berubah. Oke, saya hapus dulu. Pembagian dengan negatif tanda harus berubah. Berarti di sini menjadi lebih besar. Oke, sehingga 5 lebih besar dari x lebih besar dari min 1. Atau secara lazimnya kita tulis dulu yang kecil. Berarti min 1 lebih kecil dari x lebih kecil dari 5. Ini sebagai himpunan penyelesaiannya. Ingat ya nak, kalau pembagiannya negatif, tandanya langsung berbalik. Jadi pertidaksamaan jika dibagi atau dikali dengan bilangan negatif, maka tandanya akan berbalik. Dari lebih kecil menjadi lebih besar. Oke, silahkan Anda catat dulu, kalian pahami dengan baik. Oke, tadi kita lihat bentuk yang pertama yaitu mutlak dari suatu fungsi lebih kecil dari suatu bilangan. Sekarang bentuk yang kedua, jika mutlak dari suatu fungsi lebih besar dari suatu bilangan. Oke, bentuknya adalah mutlak dari suatu fungsi lebih besar A atau mutlak dari suatu fungsi lebih besar sama dengan A. Sama seperti waktu lebih kecil, cara penyelesaiannya sama, cuma berbeda tanda. Yang di atas tidak ada tanda sama dengannya, yang di bawah menggunakan tanda sama dengan. Oke, bagaimana definisinya? Jika suatu fungsi lebih besar dari suatu bilangan, maka penyelesaiannya adalah fungsi tersebut lebih kecil min A
atau fungsi tersebut lebih besar A. Atau bentuk yang kedua ada tanda sama dengannya, fungsi lebih kecil sama dengan min A atau fungsi lebih besar sama dengan A. Untuk lebih jelasnya kita lihat contohnya. Oke. Jika ada fungsi 3x plus 2 lebih besar 7, maka di sini A-nya adalah 7. Oke, sekarang kita akan selesaikan dengan definisi yang di atas. Menjadi 3x plus 2 lebih kecil dari min 7 atau 3x plus 2 lebih besar dari 7. Oke, berarti kita harus menyelesaikan setiap pertidaksamaan yang ada. Berarti menjadi, saya tulis di sini, 3x plus 2 lebih kecil min 7. Berarti ini 3x lebih kecil dari min 7 min 2. Atau 3x lebih kecil dari min 9. Maka x lebih kecil dari min 9 dibagi 3. Saya kasih batas dulu. Maka x lebih kecil dari min 3. Oke. Atau kita selesaikan yang kanan. Berarti 3x plus 2 lebih besar dari 7. Oke, berarti 3x plus 2 lebih besar dari 7 min 2. Atau 3x lebih besar dari 5. Maka x lebih besar dari 5 per 3. Ini adalah penyelesaian jika pertidaksamaannya adalah lebih besar dari suatu bilangan. Kita selesaikan dulu persamaannya menjadi x lebih kecil dari min 3 atau kita selesaikan pertidaksamaan yang kanan 3x plus 2 lebih besar 7, maka ketemunya x lebih besar dari 5 per 3. Oke, berarti penyelesaiannya seperti ini. Silahkan Anda catat dulu, Anda pahami benar-benar. Kita akan masuk pada contoh yang kedua. Oke, sekarang kita coba lihat untuk soal contoh yang kedua. Dengan bentuk lebih besar sama dengan. Maka sesuai definisi tadi, sesuai dengan definisi, berarti menjadi 5 min 2x lebih kecil sama dengan min 1 atau 5 min 2x lebih besar sama dengan 1. Oke, yang kiri kita selesaikan dulu. Berarti min 2x lebih kecil sama dengan min 1 dikurangi 5 atau min 2x lebih kecil sama dengan min 6 atau x, awas hati-hati karena di sini koefisiennya negatif, pindah ruas menjadi pembagian, maka tandanya harus berbalik menjadi min 6 dibagi min 2. Berarti x lebih besar sama dengan 3. Oke, sekarang kita selesaikan yang sebelah kanan. Berarti menjadi min 2x lebih besar sama dengan 1 min 5. Oke, min 2x lebih besar sama dengan min 4. Sehingga x, awas hati-hati, lebih kecil sama dengan min 4 per min 2. Atau x lebih kecil sama dengan 2. Oke, maka penyelesaiannya adalah x lebih besar 3 atau x lebih kecil 2. Oke, silahkan Anda pahami dulu, Anda catat, kita lanjutkan untuk bentuk
yang ketiga. Oke, sekarang kita akan bahas bentuk yang ketiga. Bentuk yang ketiga adalah jika mutlak dari suatu fungsi lebih besar atau lebih kecil dari mutlak fungsi yang lain. Oke, di sini ada dua mutlak. Ada dua cara yang dapat kita lakukan, tetapi saya akan mengajarkan hanya satu cara, yaitu dengan definisi mutlak. Karena kalau kita menggunakan kuadrat, kalian belum mempelajari tentang pertidaksamaan kuadrat. Pertidaksamaan kuadrat akan kita bahas pada bab yang berikutnya. Supaya kalian jelas, maka saya akan menggunakan satu cara saja, yaitu dengan definisi mutlak. Oke, kita akan lihat untuk contohnya. Oke, kita akan lihat contohnya. Contoh bentuk yang ketiga. Mutlak dari X plus 2 lebih kecil daripada mutlak dari 2X plus 3. Kita akan gunakan definisi. Ini papan tulisnya saya perbesar supaya saya punya banyak ruang untuk menjelaskan, karena ini akan lebih panjang. Oke, definisinya adalah mutlak dari X plus 2 akan menjadi X plus 2 untuk X lebih besar sama dengan min 2 atau menjadi min X min 2 untuk X lebih kecil dari min 2. Ingat, buka lagi materi kita yang lalu tentang definisi mutlak. Oke, sekarang yang satunya, fungsi yang satunya, mutlak dari 2X plus 3 menurut definisi akan menjadi 2X plus 3 untuk X lebih besar sama dengan min 3 per 2 atau menjadi min 2X min 3 untuk X lebih kecil dari min 3 per 2. Oke? Oke, sekarang ada 3 daerah dari 2 titik. Titiknya itu adalah min 2 dan titiknya adalah min 3 per 2. Oke, daerah yang pertama, X lebih kecil dari min 2. Daerah yang kedua, X antara min 2 sampai min 3 per 2. Daerah yang ketiga, X lebih besar dari min 3 per 2. Oke, jadi ada 3 daerah. Oke, sekarang kita akan cari daerah yang pertama. X lebih kecil dari min 2. Berarti yang kita gunakan adalah min X min 2 lebih kecil sama dengan mutlak 2X plus 3 yang kita gunakan min 2X min 3. Menjadi min X plus 2X lebih kecil sama dengan min 3 tambah 2. Atau X lebih kecil dari min 1. Oke, kita lihat. Kita lihat sekarang nih. Saya buat gambarnya di sini. Syaratnya itu harus lebih kecil dari min 2. Hasilnya dia lebih kecil dari min 1. Oke, berarti yang memenuhi dua-duanya adalah X yang lebih kecil dari min 2. Ya kan? Berarti dia memenuhi dua-duanya kan? Nah, berarti ini yang dipakai. Oke, sampai sini jelas ya? Oke, sekarang kondisi yang kedua. X-nya antara min 2 sampai dengan min 3 per 2. Kalau X lebih besar dari min 2, berarti kita pakai yang atas ya. Berarti X plus 2 lebih kecil sama dengan, kita pakai yang masih yang bawah, min 2X min 3.
berarti X plus 2X lebih kecil dari min 3 dikurangi 2. Atau 3X lebih kecil dari min 5. Sehingga X lebih kecil dari min 5/3. Oke, kita lihat garisnya sekarang. Syaratnya itu antara min 2 sampai min 3/2. Syaratnya di sini. Ini syaratnya. Hasilnya lebih kecil dari min 5/3. Ini min 5/3 lebih kecil ke sana. Berarti mana yang memenuhi dua-duanya? Nih yang memenuhi dua-duanya. Saya arsir tebal. Memenuhi dua-duanya. Ya, dari min 2 sampai min 5/2. Oke, sekarang untuk syarat yang ketiga. Kita masuk syarat yang ketiga. X lebih besar sama dengan min 3/2. Berarti saya masuk yang X plus 2 lebih kecil sama dengan 2X plus 3. Atau X min 2X lebih kecil sama dengan 3 min 2. Min X lebih kecil dari 1. Maka X lebih besar sama dengan min 1. Oke, kita lihat. Tadi syaratnya apa? Saya gambar di sini. Syaratnya apa tadi? X-nya lebih besar dari min 3/2. Oke, lebih besar. Berarti di sini. Ini syaratnya. Hasilnya, X-nya lebih besar dari min 1. Saya urutkan di sini. Ini min 1. Lebih besar, berarti ke sana. Mana yang memenuhi dua-duanya? Berarti yang ini. Oke. Ini yang ini ya, yang ini. Oke, sekarang kalau kita gabungkan seluruhnya, berarti daerah penyelesaiannya adalah gini kan? Nah, yang memenuhi mana? Oke, berarti X-nya harus lebih kecil sama dengan min 5/3 atau X-nya harus lebih besar sama dengan min 1. Dia lebih besar sama dengan min 1 atau, nah dari sini dilanjutkan yang ini. X lebih kecil dari min 5/3. Oke, silahkan diulang-ulang lagi untuk penjelasan 2 mutlak dalam pertidaksamaan. Oke, sekarang kita masuk pada contoh terapan dari pertidaksamaan mutlak. Contoh terapan, jadi ini ada soal cerita bagaimana kita harus menyelesaikannya dengan pertidaksamaan mutlak. Kita lihat contohnya. Ini soal ceritanya. Tutupan ya, nak. Oke. Seorang bayi itu lahir prematur di sebuah rumah sakit ibu dan anak dengan berat 2.200 gram. Untuk mengatur suhu tubuh bayi tetap stabil, maka harus diinkubator selama beberapa hari. Suhu inkubator harus dipertahankan berkisar antara 320 Celcius sampai 350 derajat Celcius selama 2 hari. Ternyata jika berat badan berada pada interval 2.100 sampai 2.500 gram, maka suhu inkubator harus dipertahankan adalah 340, itu 34 derajat Celcius ya, maksudnya 34. Yang ini maksudnya adalah 32 derajat Celcius. Ini 32 derajat Celcius bukan 320 ya. 32 derajat Celcius hingga 35 derajat Celcius.
dipertahankan sampai 34 derajat Celcius. Jika pengaruh suhu ruangan membuat suhu inkubator menyimpang sebesar 0,2 derajat Celcius, maka hitunglah interval perubahan suhu inkubator. Oke, sekarang kita lihat. Oke, kita akan lihat. Kita misalkan dulu. Oke. Misalkan perubahan suhu inkubator adalah T. Oke, perubahan suhu inkubator saya misalkan T. Dia harus dalam posisi berapa? 34. Boleh menyimpang sebesar berapa? 0,2 derajat. Berarti mutlak dari T dikurangi 34 derajat harus sama dengan 0,2 derajat. Penyimpangannya antara perubahan suhu dengan 34 derajat itu tidak boleh lebih dari 0,2. Berarti mutlak dari T dikurangi 34 derajat itu maksimal itu 0,2. Maksimal itu berarti lebih kecil ya, bukan sama dengan ya. Oke, saya ubah nih. Ini harusnya lebih kecil atau sama dengan 0,2. Oke, kita selesaikan. Berarti bagaimana ini? Kalau lebih kecil berarti min 0,2 lebih kecil dari T min 34 lebih kecil dari 0,2. Untuk menghilangkan 34-nya berarti harus ditambah. Berarti min 0,2 ditambah 34 lebih kecil T min 34 ditambah 34 lebih kecil dari 0,2 ditambah 34. Oke, berarti menjadi 33,8. Oke, lebih kecil dari T, lebih kecil dari 34,2. Jadi, interval dari T harus antara 33,8 sampai dengan 34,2. Ini salah satu contoh masalah dalam kehidupan sehari-hari diselesaikan dengan pertidaksamaan mutlak. Oke anak-anak, kita sudah selesai dalam pembahasan kita tentang mutlak. Kita sudah membahas tentang persamaan mutlak dari awal definisi, nilai mutlak, persamaan mutlak sampai pada pertidaksamaan mutlak. Oke, untuk tugas kalian adalah kerjakan latihan soal pada materi di Google Classroom. Yang ada pada Google Classroom ada 10 soal yang akan saya berikan. Oke, dari persamaan mutlak sampai dengan pertidaksamaan mutlak. Silakan Anda kerjakan di buku dan dikirimkan pada Google Classroom. Kita akan adakan ulangan untuk dalam minggu ini tentang persamaan dan pertidaksamaan mutlak. Oke anak-anak, selamat belajar. Selamat untuk mengikuti pelajaran-pelajaran dalam PJJ. Walaupun keadaan sangat sulit, tetapi tetaplah semangat untuk mengikuti pelajaran demi masa depan kalian. Oke, selamat belajar. Sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. Dan jangan lupa untuk bahagia. Dadah.